السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Setiap saat kita senantiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebaik-baik tempat, yaitu di rumahnya Allah di hari ke-27 dari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kemarin ketika khutbah Jumat di masjid ini, kami menyampaikan bahawa kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, kita tidak perlu khawatir berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan pergi itu, ya tak perlu nak dikhawatirkan, karena tahun depan Ramadan datang pula, puasa pula tahun depan. Yang nak kita takutkan itu tuh nasib kita ketika bulan suci Ramadan di tahun depan kembali datang. Kita ini masih ada apa tak ada? Masih. InsyaAllah masih. Takutnya saya pakai. Masih insyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi Ramadan terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kita akan menyambut hari raya Idul Fitri, yang kalau tak ada hari Rebu, ya hari Kamis. Kita nunggu pengumuman pemerintah. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pagi ini kita akan membahas perihal amalan-amalan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Idul Fitri dan di hari raya Idul Fitri. Di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah disebutkan ketika membahas bab salatil Aidain, bab solat dua hari raya, hiya sunnatun. Jadi hukum solat hari raya, dua hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah, tepatnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, bukan wajib. Berbeda dengan madhab Al-Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, hukum solat Aid di dalam madhab Hanafi fardu ain. Fardu ain hukumnya. Adapun
di dalam mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang ngerjakan, ya maka gugur dosa untuk yang lainnya. Itu di dalam mazhab Hambali. Adapun di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum salat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan salat Idul Adha itu lebih afdol daripada solat Idul Fitri. Mayang raya haji itu lebih afdol daripada mayang Idul Fitri. Itu dari segi mayangnya. Adapun dari segi takbirannya, takbiran Idul Fitri lebih afdol, lebih utama daripada takbiran Idul Adha dari segi takbiran. Adapun dari segi solatnya, solat Idul Adha lebih afdal daripada solat Idul Fitri. Wa waqtuha, adapun waktu pelaksanaan solat Id, ba'da tulu'is syams ila zawal, setelah terbit matahari. Mulai masuk waktu pelaksanaan solat Id setelah terbit matahari. Maksudnya terbit matahari itu waktu di mana kita di situ melaksanakan solat sunnah isyraq. Baik itu masuk waktu solat sunnah isyraq, itulah boleh mayang rayo. Lah boleh kalau nak mayang rayo. Sampai kapan? Ila zawal, sampai tergelincir matahari, sampai zuhur. Jadi man bangsa ada orang mayang raya jam 11, tak apa. Misal ada orang kesiangan, walaupun jarang, asak jago jam 10, malah balik orang mayang raya. Nak mayang raya di masjid orang lah sudah. Jadi dia nak mayang seorang, mayang raya seorang boleh? Boleh. Mayang raya seorang boleh. Cuma beta usah khutbah. Ya siapa nak mayang orang khutbah. Berceca seorang gitu namanya. Boleh jadi. Tapi afdalnya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha dikerjakan dengan berjamaah. Jadi itulah masuk waktu. Ketika masuk waktu kita solat isyraq itu, itulah masuk waktu pelaksanaan solat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yusannu ta'khiruha ilal irtifa'. Tapi disunnahkan walaupun lah masuk jam-jam pelaksanaan solat isyraq itulah pacak manak mayang rayo, sunnahnya ta'khiruha, diakhirkan ilal irtifa' sampai matahari itu tinggi. Maka kita main jam 7, jam 7:30 itu. Itu sunnah. Wa fi'luha fil masjid, dan sunnah dikerjakan salat ini di masjid illa idza dhaqa, kecuali kalau rame tak muat. Maka dianjurkan di lapangan. Tapi selagi masih muat, dianjurkan dikerjakan di masjid. Jadi kalau kita ke Madinah, Bapak Ibu rahimakumullah, tak jauh dari Masjid Nabawi itu ada tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah. Itu tempat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terpilih sebagai khalifah menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Saqifah Bani Sa'idah. Maju dikit dari Saqifah Bani Sa'idah itu, barangkali Bapak Ibu pernah ke sana, ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Masjid itu dulunya lapangan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mayang rayo. Mayang rayo di situ dulu, di lapangan itu. Nah, Pak Kari dibangun masjid namanya Masjid Al-Ghamamah.
Pada Masjid Nabawi itu, pinggir Masjid Nabawi itu ada Masjid Umamah. Karena dulu Masjid Nabawi tak ada sebesar Pak Kuari. Tak ada sebesar Pak Kuari. Man Pak Kuari besar, nampung sebanyak apa jamaah. Nah dulu akhirnya Nabi SAW membuat itu di lapangan. Di lapangan. Nah, dan di antara hikmah juga salat Idul Fitri atau Idul Adha dibuat di lapangan. Agar betino yang lagi halangan, lagi haid, itu pacak tetap hadir. Nah, jadi betino yang lagi haid tetap disunnahkan pergi mayang rayo. Tapi perhatikan, disuruh pergi itu bukan nak mayang rayo untuk mendengarkan khutbah. Nak dengarkan khutbah. Kalau mayang haram hukum lagi halangan, tak boleh. Maka jangan masuk masjid. Jangan masuk masjid. Nah, duduk di teras-teras. Jangan masuk masjid. Masuk masjid hukumnya haram. Nah. Kemudian wa ihya'u lailatihima bil ibadah. Disunnahkan menghidupkan 2 malam hari raya bil ibadah, dengan ibadah. Aku sering nyampaikan di masjid ini ada 5 malam di mana doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam, malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam raya Idul Fitri, malam raya Idul Adha. Itu malam yang sudah semestinya kita hidupkan dengan ibadah. Tapi apalah malam raya itu laga lain gawe. Kita ni, iya, pikiran tu lah bukan lagi nak ibadah. Yang ibu-ibu siap, sibuk apa? Ngangatkan kuah kan? Ngangatkan kuah. Ada yang buat juada tak nyadi. Sibuk berdandan malam itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk tipuan syaitan untuk melalaikan kita. Padahal di malam itu disunnahkan dihidupkan dengan ibadah. Maka sempatkanlah di malam itu, walaupun kita sibuk nak ngadu irayo kelamnya itu, sempatkan ibadah. Biasanya di malam-malam Ramadan kita mayang witir, malam itu jangan tinggal mayang witir. Mayang witir. Biasanya di malam-malam Ramadan kita maca Quran, sempatkan maca Quran. Entah selembar, 2 lembar. Hidupkan malam itu dengan ibadah dan banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena doa malam itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sedih lagi itu, kadang di malam-malam raya itu, malam yang semestinya dihidupkan dengan ibadah, justru menjadi malam maksiat. Nah, maka kita orang tua, Bapak Ibu rahimakumullah, kami menghimbau payo besegean. Tak usahnya ndek orang, ndek diri seorang nggak segi. Malam itu tuh, galak lalain gawe. Bukeliling, takbiran, yo man takbiran nian bagus. Lalain gawe. Mutari dusun, remik, mawo salon kentam-kentum. Lalain gawe. Atau karnaval misalnya, yo sah-sah baik, selagi tidak melanggar syariat. Cuma kadang diisi dengan hal-hal yang melanggar syariat. Yang jantan nak jadi betino, malam raya itu malam mestinya ibadah. Bocah adik lucu-lucuan baik, haram Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kami menghimbau, haram. Jantan jadi betina, betina nak jadi jantan, nguk begelut, haram hukumnya. Dulu kita ladas lucu melihat yang baik itu. Mbak Kari, setelah tahu dihukum, teko melihatnya tak pula galak. Itu haram. Kalau sampai kita senang bangga malam itu, double pula dosa. Ngapa? Bermaksiat dan bangga. Bermaksiat itu dosa, bangga bermaksiat dosa pula. Dan dikerjakan di malam mulia, berdosa pula. Jadi berlipat-lipat dosa.
Maka kalau nak kena isi baik, keliling masjid, pawai obor, yang baik itu baik. Tak usah banyak jantan nak jadi tino. Itu lain gawe. Lain gawe. Nama ko ini kita bersegian. Hidupkan malam itu dengan ibadah. Wal ghuslu min nisfil lail, dan disunnahkan kita di hari raya itu untuk mandi sunnah. Oh, can kami mandi galau raya tak naruh, yang raya tak mandi, okay? Mandi galau. Iya, cuma Bapak Ibu yang dianjurkan itu mandi sunnah. Kalau disebut mandi sunnah tuh bukan asak cebar-cebur baik, ada aturan. Disebutkan misalnya dalam kitab Fathul Qarib, yang merupakan syarah kitab Matan Ghaya wa Takrib, Al-Imam Muhammad bin Qasim Syafi'i, beliau menyebutkan banyak sekali mandi-mandi yang sunnah, termasuk di situ mandi sunnah hari raya. Dinamakan mandi sunnah itu, caranya Bapak Ibu, tata cara mandi sunnah sama persis dengan tata cara mandi wajib. Sama, cuma berbedanya hukumnya. Sekok hukumnya wajib, sekok hukumnya sunnah. Sama pecah kita mayang. Mayang wajib dengan mayang sunnah sama baik. Ada usollinya, ada takbiratul ihramnya, ada fatihahnya, rukun-rukunnya sama. Mayang wajib dengan mayang sunnah. Yang membedakan adalah status hukumnya. Sekok tu mayang tu wajib, hukumnya sekok tu sunnah. Adapun kaifiat tata caranya sama Pak. Nah, itulah juga dengan mandi wajib dan mandi sunnah. Dinamakan mandi sunnah itu badonian. Pertama benian, dua rukunnya. Pertama benian. Benian, nawaitul ghusla li'idil fitri, sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi hari raya, sunnah karena Allah Ta'ala. Benian itu kapan? Ketika siraman pertama. Benian dalam hati. Itu rukun pertama. Rukun kedua, mengalirkan air ke seluruh badan. Sabcak mandi wajib. Tak boleh ada satu bagian, entah itu kulit, rambut di anggota badan kita yang tak terkena air. Nah, kalau itu kita lakukan, barulah mandi kita itu bernilai ibadah. Kalau sekedar mandi baik cebar-cebur, sabun, tak naruh aturan model tadi, ya mandi kita cuma menjadi perkara yang mubah, sekedar adat deh, tapi tidak bernilai ibadah. Yang dianjurkan oleh syariat ini, mandi kita di hari raya itu bernilai ibadah. Jadi oleh pahala dari mandi tadi. Kalau sekedar mandi cebar-cebur, tak oleh pahala. Nah, ini bukan yang raya. Segala mandi sunnah, termasuk mandi sunnah hari Jumat itu. Mandi sunnah hari Jumat, baik itu juga aturan. Baik. Wal ghuslu min nisfil lail. Nah, waktunya mandi raya itu baru dia sah. Kapan? Min nisfil lail, dari pertengahan malam. Masuk waktunya. Maksudnya baik kok Bapak Ibu, misalnya kamu jam 3 sebelum subuh tuh nak mandilah. Aku nak mandilah. Entah pun orang di rumah tuh rame misalnya. Atau kaki banyak gawe, nak mandilah dari Bakari. Mandilah dia, dan dia berniat di situ mandinya tuh mandi sunari raya. Mandi jam berapa? Jam 3. Sah mandinya? Sah. Karena waktunya minis fil lail, dari pertengahan malam. Nah, lain halnya kamu mandi jam 11. Jam 11. Ayo semangat nak raya tadi, nak mandilah ujiaku jam 11. Mandi raya jurang mandi mandi raya. Maka itu dianggap mandi biasa, tidak mandi raya. Ngapa? Belum lewat pertengahan malam. Belum lewat pertengahan malam. Lain dengan mandi sunnah Jumat. Bagi orang jantan, mandi sunnah Jumat itu waktunya bukan dari pertengahan malam, tapi masuk waktu fajar. Setelah fajar itu, kalau kamu mandi, niat mandi Jumat setelah subuh, maka itu diaci. Tapi kalau ngerjakannya jam 3, ini hari Jumat, tak sah. Karena belum masuk waktunya. Kenapa beda? Karena mandi sunnah Jumat itu, kenapa dianjurkan mandi? Karena mayang Jumatnya.
Karena mayang Jumatnya, maka waktunya setelah subuh. Jadi sunnah mandi hari Jumat tuh karena mayangnya, bukan karena harinya. Karena ada mayang Jumat. Adapun mandi sunnah hari raya bukan karena mayang rayonya, karena hari rayonya. Karena hari rayonya, makanya beda waktunya. Kemudian apalagi yang disunnahkan? Wat-tayyub, wat-tazayyun. Wat-tayyub makai wangi-wangian. Bominya hari itu tuh. Bominya. Anjuran syariat kalau orang jantan berminyak tuh boleh minyaknya tuh yang mambunya tuh kira-kira apa nanu tuh mambu misalnya agak tajam gitu nah. Tapi kalau orang betino yang mambunya tuh soft lembut, jadi jangan yang nyolok nian. Maka ini perhatikan ibu-ibu, kamu berminyak berparfum keluar rumah pan kamu lewat mau kemambuan oleh orang jantan mengundang perhatian, haram hukumnya. Orang betino tuh dianjurkan nak berum-rum nian tuh di rumah para laki. Ikut terbalik, apan keluar rumah pecah biduan, apan di rumah pelek. Para laki tuh nak lagak-lagak. Iko apan di rumah pelek, basan pergantung. Ada aturan berias bagi orang betino itu, maka harum-haruman. Cuma kita kan terbalik. Yang tino itu galak nak berum-ruman tadi, jantan kita mula galak. Jantan itu adalah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah cuma nggak nak berminyak, bapak ibu perhatikan, kami terkena ngomongan guru kami, Sayyidil Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, kata beliau, nggak uji nak berminyak, ejo kan, nyari mambu yang lemah, iko jangan anu bedengas nak telentang, ejo kan orang pinggir tuh. Kita mak berminyak tadi, iko pendiri marah, bermiau-miau kepala, nak telentang, nyari mambu tu yang lemah, udah jamak-jamak apa, nggak jenak berminyak, senak di mambunya itu, kena tu baju tadi lah berapa hari tak sesah, impor minyak, wow tambah, kan, berminyak, wat-tazayyun. Berias, pakai baju yang bagus. Sebenarnya tak mesti baru. Yang penting bagus. Cari baju yang bagus hari raya. Dan tak mesti putih Bapak Ibu. Kita kadang salah. Nak raya itu nak putih. Raya itu berwarna bajunya. Karena menampakkan kegembiraan. Dianjurkan warna putih itu Jumat. Orang jantan, karena menampakkan ketawaduan hari Jumat itu. Kalau raya itu menampakkan kegembiraan. Maka guru-guru kita itu kalau mayan apa kalau raya itu, baju biru, baju hijau itu menampakkan kegembiraan. Ayo, dianjurkan. Syukur-syukur ada yang baru, mentak naru yang lama tu lah. Kaki ngubak orang betina balik. Uji contoh di berwarna, ikelom ujian hari yang berwarna, mantak naruh yang baru, yang lama tu lah. Yang penting bagus, bagus. Nah tentang baju bagus di hari raya ini Bapak Ibu rahimakumullah, kami teringat. Barangkali pernah kami sampaikan. Nah ini aku mendorong kita agar juga pekah. Kita kan baru dari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu disebut Nabi dalam khutbahnya Syahrul Muwasah. Bulan bagi kita untuk melatih kepedulian, kepekaan kita terhadap sesama, terhadap orang kiri kanan. Kami teringat cerita Nabi SAW waktu raya. Jadi Nabi itu dia hari raya, waktu nak pergi main raya itu, terlihat ada sekelompok budak kecil Pak kami bermain. Yang lain tu lada si raya, baju baru. Adalah sekok budak misah, sekok nangis. Puji Nabi budak iko kanconyo raya ragap galah, dia nangis diparahi Nabi. Dia tak tahu yang marah iko ni baginda Nabi SAW, budak kecil. Puji Nabi, kok kau ngapa pak sedih raya? Kancomu ragap galau,
Ya kan bahasa ku baik mana bindo begok. Jadi kamu begok bahasa ku baik. Ya ngapo pak kau sedih? Ya ujo tak lada seraya tu. Umakku, bapak pula tak ada lagi. Bapak pula tak ada lagi. Bapakku ikut ni milu perang dengan Nabi je nyo. Dia tak tahu di depan tu Nabi SAW. Mati bapakku perang itu. Umakku kawin pulau. Laki umakku yang baru ikan jahat dengan aku. Nak umakku baik. Reto bapakku, warisan bapakku tu diambilnya. Aku ikan tak pulau dirurui. Sedih jadi budak tadi nangis. Maka kemudian kata Nabi SAW, galak do kau uji Nabi, mulai bak hari bapakmu Muhammad, umakmu Aisyah, mamangmu Ali, saudara perempuanmu Fatimah, saudara laki-lakimu Hasan dan Husain. Ditawa ya min, diangkat Nabi jadi anak. Budak ni baru tahu ini Rasulullah SAW. Maka diajak Nabi balik, bapak ibu ke rumah, diunjuk baju bagus, dimandikan, diajak Nabi makan, dikenyangkan. Nabi senangkan anak yatim. Alhasil tidaklah dia keluar dari rumah Nabi SAW kecuali lah tercengeh, laragap. Senang dia nyoraya itu. Kanco-kanconya terkanjat, uji kanco yang bak konten lesuh. Nangis. Ngapa baik kau tahu teragap-ragaplah kau dari kami? Uji budak tadi, bak mano tak ragap. Mulai hari kini, bapakku Muhammad, umakku Aisyah, mamangku Ali, saudara perempuanku Fatimah, saudara laki-lakiku Hasan dan Husain. Senang dia. Cara budak kecil, polos, uji kanco-kanconya, dengar budak tadi ngomong, yo lemak kau uji, coba bapak kami baik yang mati. Budak kecil bapak ibu, saking Nabi SAW, yo senang diangkat Nabi jadi anak. Ini perhatian dari Nabi SAW. Maka ini pelajaran untuk kita. Nak rayo ke Gilead, sana dulur, tetangga kiri kanan, terutama anak-anak yatim lah beli baju apa belum, kerohani. Oh jangan sampai mereka nangis di hari raya, bapak ibu rahimakumullah. Uji ku kemarilah, malah tua ikut tak berbaju raya, biasa kamu kebarangkali lama tak beli baju raya. Iya, lah tua ni atau membudak jangan, budak itu, budak kecil, sedih dia. Maka kita harus perhatian kepada mereka. Kerawani, jangan sampai anak kita 2-3 baju naruh. Anak tetangga ada yang tak beli baju raya. Siang. Kita di bulan Ramadan dilatih agar peduli dengan sesama. Jadi dianjurkan, pakai wangi-wangian, berbaju yang bagus, berias. Siapa yang dianjurkan berias ini? Lil qaidi wal khariji. Bagi orang yang mantap di rumah maupun yang nak keluar rumah. Jadi barangkali ada yang ketika raya itu, ya dia nak keluar rumah, memang di rumah baik, dia nak keluar. Alhasil oleh dia nak keluar tadi, yo basing-basingnya baik. Endo berias, endo mandi, endo pakai wangi-wangian, endo tu perlu yo di rumah. Yo nuja nak berjalan, endo misalnya mantap baik di rumah. Disunahkan berias itu yang nak ngeluar rumah, yang nak mantap di rumah seharian juga dianjurkan berias. Kenapa? Memuliakan hari raya. Jadi enggak do nak ngeluar. Wal kibar was sigar, yang besar yang kecil dianjurkan galau. Lil musalli wa ghairihi, yang nak mayang, yang do nak mayang dianjurkan. Berias, pokoknya hari itu tampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju yang bagus. Tapi hati-hati. Pakai baju yang bagus, niatkan ngapa? Untuk bersyukur kepada Allah, untuk memuliakan hari raya. Pasang niat-niat yang baik. Jangan sampai niat nak sombong. Nak nunjukkan baju diri mahal, berdosa, haram. Niat ngapa? Nak memuliakan hari raya. Nak memuliakan hari raya. Wal bukuru li ghairil imam, dan disunahkan pergi ke masjid ke tempat mayang, wal bukur berpagi-pagi hari. Semakin cepat pergi ke masjid semakin afdal. Cepat-cepat pergi pagi-pagi hari. Li ghairil imam, selain dari imam. Adapun imam dan khatib, ini perhatian yang nak jadi imam jadi khatib di hari raya. Sunnahnya ngapa? Datangnya agak lambat. Yang do nak jadi khatib, do nak jadi imam, datang cepat berpagi-pagi hari.
Yang nak jadi khatib, nak jadi imam, datangnya lambat. Kira-kira lah nak ngangkat takbir. Cuma ejo kan, jangan pula uji lambat-lambat, tinggal susah pengurus masjid. Di mana? Imam khatib kita kan datang doh. Sehingga sibuk wak kami nentang kelaman. Mana? Belum datang. Ayo, ejo kan juga. Wal masyu dhahaban, dan disunnahkan berjalan kaki ke masjid itu. Sunnah berjalan kaki. Selagi pacak berjalan baik, pahalanya besar. Kecuali melada uzur, can aku ikan tak kowo lagi nak berjalan. Lapaya sudah bermotor. Pokoknya selagi memungkinkan Bapak Ibu rahimakumullah, usahakan berjalan kaki. Warruju' bi tariqi akhar aqsar. Dan disunnahkan jalan pergi dengan jalan balik itu lebih panjang jalan pergi. Jadi disunnahkan beda. Jalan kamu nak pergi ke masjid, nak mayang, dengan balik dari mayang. Jalannya jalan lain, jangan sama sunnahnya. Kalau pergi dari Laman misalnya, balik dari tengah. Sunnah dilainkan. Dan dianjurkan jalan nak pergi ke masjid lebih panjang daripada jalan nak balik. Jadi man rumah para masjid uluk bangsa melilik dikit. Iya, ngambil pahala tadi. Ngapa bak jalan pergi dianjurkan panjang? Karena ada pahala yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Pahala melangkah ke masjid itu. Selangkah kita melangkah itu dituliskan oleh Allah satu kebaikan, diangkat oleh Allah satu derajat, dihapus oleh Allah satu dosa. Jadi semakin panjang kita berjalan, ya semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Itu kenapa waktu nak ke masjid disunnahkan lebih panjang. Apan balik dia lagi, maka disunnahkan lebih pendek. Dan hikmahnya kenapa jalan pergi dengan jalan balik tadi disuruh lain, agar semakin banyak bertemu orang. Bertemu sianu di jalan itu. Kaki jalan lain lah bertemu sianu pula. Semakin banyak bertemu orang, salam-salaman, maaf-maafan kita itu. Amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan itu memang kesampaikan khutbah Jumat kemarin. Rata-rata hampir seluruh amalan di bulan Ramadan itu muaro akhirnya adalah pengampunan dosa. Puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan semata-mata mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, maka dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Kemudian man qama Ramadan, siapa yang salat di malam-malam Ramadan, mayang tarawih, juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, dihapuskan dosanya yang lalu. Man fattara fihi shaiman, siapa yang nunjuk pembukuan, kana lahu maghfiratan lidzunubi, diampuni dosa. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan tuh muaro akhirnya pengampunan dosa. Nah, cuma perlu kita pahami, dosa yang diampuni di situ dosa yang mana? Dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Urusan sesama kita udah diampuni. Pernah nyakat si anu, pernah ngomongkan si anu, tak sudah dipuasa di mayak. Ngapa? Nak bermaafan. Nah, makanya kita tadi nak bertemuran, bermaaf-maafan di hari raya itu. Karena ibadah kita di bulan Ramadan tuh ngapuskan dosa kita yang berkaitan dengan hak Allah, hak sesama manusia tak ada. Tak baca habisan baik itu baik. Nak bermaafan, nak minta ridho. Nah, maka hati-hati berperkara dengan manusia, hati-hati. Maka kita bermaaf-maafan di bulan di hari raya Idul Fitri. Itu diantara hikmah kenapa jalan tadi dianjurkan beda. Wal isra'u fin nahri wa ta'akhuru fil fitri. Dan disunnahkan kalau mayang raya haji itu isra', dipercepat. Tapi kalau mayang raya Idul Fitri at-ta'khur, diakhirkan sunnahnya. Ngapa mayang raya Idul Adha disuruh cepat mulai dibanding mayang raya Idul Fitri? Agar semakin banyak waktu bagi orang nak nyembelih. Sudah itu masih ada gawe lain. Maka cepat-cepat mayang raya Idul Adha. Sudah itu orang nak gawe lain pula, nak nyembelih. Maka ejo kan yang khutbah raya itu. Ejo kan itu. Iko panjang tak hudah-hudah. Ejo kan jamaah juga. Bukan khutbah raya, yang khutbah Jumat. Maka beberapa guru kami itu Bapak Ibu
mereka tuh sengaja tak ada full kadang khutbah Jumat sebulan itu. 3 kali jadwal khutbah, sekok Jumat libur. Tak ndak khutbah. Ngapo? Nak merasoi jadi jamaah. Nak merasoi jadi jamaah. Rupanya jamaah tuh ada yang kesal. Ada yang kesal. Iko putar-putar telah mau tak hudah-hudah yang dia omongkan itulah. Maka ejo kan bukan gaya khutbah segala gawe. Imam ejo kan jamaah. Berdoa ejo kan orang. Penat ngangkat tangan itu. Iko segala robbana dibaca. Robbana itu. Robbana itu nah kita lah nak hudai ke. Caknya tuh. Masih pula robbana tak hudah-hudah. Doa tadi asak dipasat artinya tuh sama baik. Maka di antara tanda orang alim itu, berdoanya tak ada panjang. Singkat-singkat baik. Acara kawin ya berdoa sesuai acara tuh. Kawin. Orang mati ya doa orang mati. Iko segala doa dikabir. Tak hudah-hudah. Ujurang berdoa. Nah, aja hudai ke. Belum. Ujung-ujung baik ke. Ada lagi ngangkat direk. Jokan orang. Jadi disunahkan mayang rayo Idul Fitri agak lambat. Jadi kira-kira mankagi kita mulai jam 7.30 kami Idul Fitri kira-kira mayang rayo Idul Adha tuh 7:04. Tenaga agak cepat. Nah, ngapa juga disunahkan mayang rayong Idul Adha itu dicepatkan? Karena ada sunnah wal aklu fihi qablaha. Di mayang rayong Idul Fitri kita disunahkan makan minum qablaha sebelum mayang rayo. Nah, rayong Idul Fitri itu sebelum ke masjid sunnah makan dulu di rumah, makan minum. Jangan tak ada makan tak ada minum. Kapan? Rayong Idul Fitri. Lain dengan rayong Idul Adha. Sunnahnya makan kagi. Sudah balik dah mayang baru makan. Jadi pas nak pergi mayang rayo haji itu jangan makan dulu dari subuh itu. Makannya kapan? Lah balik mayang rayo haji. Makanya disunahkan cepat tadi. Ngapa orang tuh belum makan? Idul Fitri lain. Jadi jangan kalaupun anu can aku dang tak teliur, sempatkan makan minum dikit jadilah sunnah berpahala. Dan dianjurkan di pagi hari rayo itu makannya apa? Tamar, makan kurma wa witrun dan dimakan dalam bilangan ganjil. Jadi makan kurma itu bukan sunnah nak berbuka. Pagi rayong Idul Fitri itu sunnah makan kurma. Jadi keluarkan kurma dan makanlah di situ dalam bilangan ganjil, seko, 3 ganjil. Itu. Kemudian yang apa pula? Ikan ini banyak. Cuma ikan ini sunnah bagi khatib, sunnah bagi imam. Tak usahlah percaya. Nak jadi imam tu tak ada, nak jadi imam galau kamu tu. Nak jadi khatib tak ada, jangan manjangi Aku jerih be ngomong. Iya. Nah, adapun terakhir masalah takbir Bapak Ibu rahimakumullah. Ini sering kami sampaikan juga ngulangi baik. Takbir raya Idul Fitri itu takbirnya adalah takbir mursal. Takbir Idul Fitri itu takbir mursal. Dimulainya kapan takbir mursal ini? Itu masuk waktu maghrib 1 Syawal. 1 Syawal. Ada kepastian dari pemerintah kelam rayo. Mulai langsung takbiran gitu. Terus takbiran. Di mana we? Yang di rumah, yang di jalan dianjurkan takbir galau, bertakbir. Kapan? Wa yastamiru dan terus menerus mereka bertakbir ila taharrumil imam, sampai imam ngangkat takbir mayang rayo sampai kelam. Jadi dari mulai maghrib tuh terus takbiran terus kita. Takbiran. Sampai kapan berhentinya? Sampai imam ngangkat takbir. Apa uji imam? Allahu Akbar lah mayang rayo. Maka tidak ada lagi takbir mursal. Jadi setelah mayang rayo Idul Fitri kayak gini, sudah mayang lah salam, tak usah lagi takbiran. Karena takbir Idul Fitri itu takbir mursal. Adapun rayo Idul Adha, takbirnya itu takbir ada 2 Idul Adha, mursalnya ada, muqayyadnya ada. Itu kalau Idul Adha. Jadi itu masuk malam raya haji, langsung kita takbiran. Sampai kapan? Sampai imam ngangkat
takbir. Nah, mursalnya ada Idul Adha, tapi dia juga ada muqayyad. Muqayyad itu takbir yang dilakukan setiap kali selesai sholat. Selesai sholat. Setiap selesai sholat fardu, takbiran. Nah, jadi yang ada takbiran setelah mayang, rayo haji. Nah, jadi sudah mayang rayo, sebelum imam apa khotib naik mimbar, nah takbiran-takbiran. Karena takbirnya takbir muqayyad. Pas zuhurnya kayak gini, takbiran pulau. Asarnya takbiran pulau. Jadi takbir Idul Adha itu lebih lama. 5 hari. 5 hari. Dimulai dari kapan? Dimulai dari habis subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari apa? Hari Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah tuh, sehari sebelum raya haji itu, la sunnah takbiran. La sunnah takbiran. Jadi kamu jangan heran, menikah nih masih tanggal 9, kelamu jika mau raya haji. Wa kami sudah subuh lah takbiran. Memang takbiran Idul Adha itu, takbirnya dimulai tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, sampai 13 Dzulhijjah. 5 hari. Jadi di hari Arafah, di hari Nahar, hari Raya, dan di hari-hari Tasyrik. 5 hari. Jadi sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Habis asar. Jadi menak nurutkan ada rayo uji kita, perbaso kita. Ada rayo kedua, rayo ketiga. Yang naruh rayo kedua, rayo ketiga, itu rayo haji. Nah, jadi hari raya Idul Fitri, kadang ada sebagian masjid, indra hari raya Idul Fitri, sudah mayang bohor, takbiran, enggak lagi. Karena takbir Idul Fitri itu takbirnya takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Jadi setiap selesai mayang, takbir muqayyad dianjurkan takbir. Dan bukan baik sholat fardu, teko sholat sunnah. Habis sholat sunnah dianjurkan takbir. Baik adaan maupun kodoan. Ada orang kodok mayang di hari-hari itu. Setelah dia mayang kodok itu, walaupun bukan adaan, sunnah takbir juga. Bahkan setelah pelaksanaan sholat jenazah, soalnya ada jenazah berapa hari itu, mayangkan orang mati, sudah mayangkan orang mati juga sunnah takbiran. Itu takbiran Idul Adha. Bedanya dengan takbir Idul Fitri. Jadi itu. Barangkali itu baik Bapak Ibu, perihal amalan-amalan di hari raya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Berikutnya nyawa pertanyaan Pak Usin tadi. Yang mana tadi aku lupa lah tanya apa tadi. Pertama masalah kodok, mayang kodok tadi, yang dianjurkan untuk kodok sholat itu, iya kayak kita apa urutan, penting kita jawab dulu. Masalah mayang kodok tadi, kodok itu kan aku kemarin nyampaikan, orang yang murtad itu dia balik ke Islam wajib kodok. Apakah orang murtad baik? Tidak. Teko orang Islam yang do murtad yang galak ninggalkan mayang wajib kodok. Dan ini menjadi kesepakatan 4 madhab. Hanafi wajib qadha, Maliki wajib qadha, Syafi'i wajib qadha, Hanbali wajib qadha. Mayang kita yang ditinggalkan lama-lama itu wajib diqadha. Jadi tak selesai tobat bae. Can aku dang lagi muda dulu galak ninggalkan mayang dah bakari alhamdulillah la tobat. Bakari galak mayang yang dulu nih habisan bae kalau tak apa habisan bae nak dibayar. Wajib kok qadha. Nah, bak mana can setahun aku, puluh tahun tak tinggal ke mayang, ya sudah tanggunglah salah seorang. Nah, kodok sholat itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak mesti di waktu yang bersangkutan. Kamu nak kodok zuhur ngerjakunya malam, boleh. Kodok sholat itu tidak mesti di waktu yang bersangkutan. Tak ada mentang-mentang mayang zuhur, kodoknya di zuhurnya, tak ada. Boleh di waktu-waktu yang lain. Cuma guru-guru kita, ulama-ulama kita, agar kita karena paham kita ini naruh sifat malak, cara mayar utangnya itu bak mano goyori bae. Apan sudah mayang zohor adaan, mayang sekali kodoan sekali we. Sudah mayang ngasar adaan, mayang ngasar kodoan. Baik itu. Kira-kira man kita mayang tinggal 10 tahun, lakukan yang model tadi 10 tahun. 10 tahun. Jara can, utang mayang lom to bayar, mati. Nah disitulah kita berharap ampunan Allah. Ngapa? Lah ada usaha lah berejo nak mair. Yang susah tuh tak naruh usaha nak mair. Cak cuek bae. Nah itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Jadi itu perihal kodok sholat. Cara niatnya bagaimana Bapak Ibu? Sama baik dengan niat biasa. Mana kamu tambahi
usolli fardhu zuhri misalnya, arba'a rakaatin adaan. Nah, itu mah yang di waktunya. Nah, tinggal diganti adaan itu diganti qadaan. Usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Tapi menyertakan adaan dan qadaan ini bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Ngapa? Barang cetoh. Apa mayang di waktunya berarti adaan. Apa di luar waktunya qadaan. Nah, jadi itu sunnah bae. Ada tambah adaan, ada tambah qadaan. Yang berikutnya, adapun masalah puasa Syawal. Puasa Syawal, kan kita disunahkan setelah bulan suci Ramadan, puasa dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya, ada orang nak qada. Orang nak qada, nak bayar utang puasa, nak digabungnya sekalian puasa Syawal. Apakah pacak, apa tak wajib? Nah, ini menjadi pembahasan para ulama. Jadi salah satu pendapat yang disampaikan oleh guru-guru kami, bahwa makna kita nak qada bulan suci Ramadan sekaligus puasa Syawal. Nah, ini khilaf ya ulama. Ini kita sampaikan pendapat ini dulu. Boleh. Jadi mandia puasa di bulan Syawal dengan niat qada, maka qadanya oleh, puasa Syawalnya oleh. Tapi, ngado tapinya. Kan yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW, siapa yang puasa full di bulan Ramadan, kemudian dia sambung puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Nah, yang janji Nabi pecah puasa setahun penuh itu nih, tak oleh. Jadi dia tadi sekedar mair utang puasa baik. Tapi yang uji Nabi tadi, puasanya tadi, pecah puasa setahun penuh, tak oleh. Nah, maka yang sebagus nyoba mano, bagus dipisah baik. Dipisah, kalau nak ngambil puasa yang setahun penuh tuh, pahala puasa setahun tuh. Kodok, puasa Syawal, Syawal. Tapi secara hukum, kalau dia tak ada nak ngambil faedah tadi, sah-sah baik. Kalau dia nak puasa Syawal, dia niatkan sekaligus puasa kodok. Wallahu a'lam.